Di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dari Mesaro, seorang kepala sekolah di SDN Ketumbawa 2 Kecamatan Balen. Mohon izin waktunya nih Bu. Iya, monggo. Kalau bisa saya jawab. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral yang Ibu alami sebagai seorang SDN Ketumbawa 2 ini? Alhamdulillah. Ya, di sini saya sebagai pemimpin di SDN Ketumbawa 2 Kecamatan Balen ini, pasti kita itu sudah mengalami beragam kasus yang dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tak saling bertentangan yang dikenal dengan dilema etika, maupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya mengidentifikasi yang mana yang dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Yang pertama yaitu saya harus memahami kasus-kasus tersebut, harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan. Kalau sudah dipahami, maka perlu dilakukan beberapa hal yang bisa dibedakan antara kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Yang kemudian dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Sebuah kasus itu dilema etika jika kedua masalah berbenturan tersebut tidak melanggar hukum atau serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus itu lolos dari syarat tersebut, dipastikan adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi kasus rujukan moral. Jadi memang poin pentingnya adalah komunikasi dengan teman-teman, dengan warga, semua elemen-elemen yang di sekolah. Pertanyaan Ibu kedua nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai etika? Saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama tersebut, itu membenturkan moral apa atau membenturkan pihak mana, apakah kepentingan per orang atau banyak orang, mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk semua saat ini atau untuk dalam hal seterusnya, maksudnya dalam jangka waktu yang lama. Jadi memang harus ada skala prioritasnya, Yeah. mana yang harus Ada. mana yang harus didahulukan, ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bu Mesaro lakukan selama ini dari kasus-kasus yang mendengar alami? Suara hati atau nalar itu harus berjalan melalui kebenaran, memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya dan yang paling besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan peserta didik, dan berdasarkan pada prinsip berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya yaitu melakukan investigasi dalam memeriksa fakta-fakta yang ada, kemudian ada penemuan peluang, lalu kita ambil keputusan. Dari keputusan itu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya Allah, berarti harus terperinci ya dalam menyelesaikan kasus yang kita alami. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus tadi, yang paling efektif yang seperti apa? Yang paling efektif itu yang kita lakukan adalah menyederhanakan pokok permasalahan. Tadinya kan masalahnya itu kan secara melebar, ya itu kita cari pokok permasalahannya itu apa, kemudian kita bangun kebijaksanaan mana yang harus di. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini? Hasil keputusan yang diambil itu ya, seumpama kita mengambil keputusan salah satu, itu mungkin ada pihak-pihak yang tidak menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang yang tidak sejalan dengan kita itu dilakukan sehingga
orang tersebut itu bisa menerima secara ikhlas dari keputusan yang kita ambil tadi. Itu merupakan sebuah tantangan ya. Serta kita kan memahamkan tadi yang kurang jalan ya, kita pahamkan dulu. Kemudian setelah oke, kita tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati. Karena memang banyak elemen dari sekolah yang punya pemikiran masing-masing yang berbeda-beda, mungkin tantangannya luar biasa. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah itu juga memiliki tata kelola atau mungkin jadwal terperinci untuk semua kasus-kasus yang panjenengan berikan setiap periodenya dengan sebagai seorang pemimpin? Selama ini kita tidak mempunyai jadwal Bu ya untuk dalam menyelesaikan suatu masalah itu atau sebuah kasus atau periode mana kasus yang bisa diselesaikan, yaitu kita tergantung dari jenis kasusnya dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan dengan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat kondusif buat semua warga sekolah. Jadi kita itu tidak harus ini prioritas ini, enggak, kita ya lihat kasusnya itu bagaimana, terus mana yang harus cepatnya kita selesaikan itu ya. Karena mungkin dengan sebenarnya tidak ada kasus sebagainya, jadi kan kasus akhirnya sekarang mendadak, jadi kalau nggak mungkin dijadwalkan. Betul itu kan nggak mungkin kasus itu hari ini kita melaksanakan karena nggak tahu. Untuk yang ke-7 nih, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu dalam menyelesaikan tantangan-tantangan keputusan-keputusan di dalam masing-masing? Ya, faktor-faktornya itu kita harus bisa berkomunikasi dengan semua warga sekolah Bu ya. Warga sekolah di sini ini tidak hanya guru-guru dan enggak ya. Warga sekolah itu bisa dari guru-guru kita ini semuanya dalam lembaga ini ya, selain guru juga PPT. Juga kita harus komunikasi dengan komite, selain itu juga dengan paguyuban kelas, paguyuban dari warga sekolah itu. Dan kita karena berdekatan dengan balai desa, kita juga komunikasi dengan bapak kepala desa beserta perangkatnya, sehingga kita bisa komunikasi itu bisa terjalin dengan baik. Terus pengelolaan emosi dan pengembangan dari pengambilan keputusan sebagai pemimpin itu kita akan mudah kalau kita itu menjalin komunikasi dengan warga sekolah semuanya itu mudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dari semua yang telah panjenengan sampaikan hari ini, pelajaran apa sih yang pernah ibu petik dari pengalaman panjenengan sebagai penyelesai dari mengambil keputusan yang dari tantangan-tantangan tadi? Dalam mengambil sebuah keputusan itu tadi kan ada ya, pertama itu identifikasi dulu kasusnya itu apa, terus dilakukan screening dari awal, kemudian dilakukan pengujian tadi. Sebelum melakukan pengambilan keputusan kita juga harus komunikasi dengan warga sekolah tadi yang berapa elemen tadi ya, terus akan pengujian pendalaman benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sebagai keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa, juga tidak merugikan yang lain, semua orang ya. Kita harus keputusan itu harus yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Memang pengambilan keputusan yang masing-masing itu memang memberikan pembelajaran yang lumayan besar untuk sama-sama dalam satu elemen itu sama-sama belajar gitu. Terima kasih banyak Bu dan 8 pertanyaannya sudah terjawab semua, sudah terjawab kegiatan biasa hari ini. Terima kasih, mohon maaf untuk waktunya. Terima kasih. Sama-sama Bu, semoga sukses panjenengan. Masih muda harus lebih sukses daripada saya. Ya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Budi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ini apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Pak Budi mohon izin saya mau wawancara sedikit dengan Pak Budi, mohon waktunya. Mungkin waktunya lumayan banyak dan cuma sedikit ya. Saya mau wawancara Pak Budi terkait pengambilan keputusan atas nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dan sebagai kepala sekolah di SDN Kandidat Kecamatan Bojonegoro. Silakan. Mohon izin pertanyaan yang pertama, selama ini
bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral yang gampang dialami selama menjadi kepala sekolah? Iya. Terima kasih Bu Dina ya. Ini dari pengalaman saya Bunda ya selama menjadi kepala sekolah. Ketika kami ini menangani kasus ya, tadi ada dilema etika ataupun bukan moral. Langkah pertama ya saya untuk mengidentifikasi. Jadi saya melihat itu harus dilihat dulu ya. Jadi kasus itu kita pelajari dulu. Maksudnya di mana? Apakah dia masuk di dalam dilema etika ataupun masuk di bukan moral? Dengan melibatkan pihak-pihak terkait ya, terutama dengan saya. Jadi menentukan dilema etika ya. Dilema etika itu kan kasus yang sama benar ya. Benar itu yang nanti itu ya harus kita identitasnya berdiri itu. Kemudian mana yang bukan. Jadi nanti kita bicarakan dengan guru ya ketika menghadapi. Jadi ini yang dilakukan untuk bisa membedakan mana sih kasus itu yang termasuk dilema etika dan bukan moral itu dengan cara identifikasi dan juga melibatkan orang-orang terkait gitu ya Pak. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung etika. Jadi misalkan kok ada kasus yang sama-sama mengandung etika, bagaimana caranya Pak Budi itu menyelesaikannya? Dalam menghadapi kasus ya, memang ini sangat rumit gitu ya memang ya. Semua benarnya. Maka saya harus hati-hati sekali ya. Karena apa? Dalam pengambilan keputusan saya harus mengusahakan semaksimal mungkin mengambil keputusan yang bijaksana ya. Bagaimana itu ya? Itu dari kasus nanti dilema etika yang sama-sama benar itu kita identifikasi lagi ya, kita cermati lagi sejauh mana kasus itu mendesak kepentingannya. Jadi kita buat prioritasnya ya, mana yang kita utamakan dulu. Kemudian juga kita lihat apakah kasus ini berdampaknya pada siapa ya, apa secara individu, apa menyangkut banyak orang atau banyak siswa. Yang menyangkut banyak mari kita utamakan dulu. Jadi berita itulah nanti yang akan kita pertimbangkan untuk mengutamakan makanan yang harus kita pilih. Kemudian nanti kita salah ya tidak mengecewakan ya semua pihak. Berarti harus ada identifikasi mana sih atau mungkin buat skala prioritas yang harus diambil dulu mana yang lebih kemudian dengan kebenarannya yang paling utama. Dampaknya juga Pak Budi ya. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan atau biasa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikannya? Iya, selama ini gini, ketika kita menghadapi itu, tentu saya nggak sendiri. Kita punya tim guru, kita adakan rapat ya dengan guru-guru untuk menyelesaikan kasus itu. Kemudian dari hasil rapat itu nanti kita bisa menyimpulkan namanya. Dalam rapat ini kita akan nanti mengajak guru ya untuk mengkaji kembali kira-kira kasus ini mana yang kita utamakan dulu itu dengan tim guru. Kemudian dilihat juga dari kepentingan tadi ya, jadi supaya tidak mengecewakan ya hasilnya, jadi semua pihak harus dilibatkan, jadi saya tidak sendiri. Berarti kajian harus berkoordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak, semua elemen yang ada di sekolah, mengenai semua masalah dan tantangan yang ada di sekolah itu ya Pak. Pertanyaan yang keempat, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam bidang etika? Iya. Kalau saya ya, kalau memang itu relatif ya,
tidaknya terlatih. Jadi kalau saya itu memang tergantung pada kaki juga. Tapi selama ini yang sudah saya lakukan adalah bagaimana kaki itu jadi yang apa ya, kita tangan dulu yang tadi ya, yang daripada utama itu. Jadi kita sudah melakukan prioritas ya, itu yang saya anggap efektif kemudian ya. Jadi pokok-pokok permasalahan yang ada itu kita macam dibuat daftar dia, sehingga oh ini yang kita utamakan dulu ya. Kemudian juga mengambil keputusan yang bijaksana itu sangat efektifnya dari ya, kita mengangkatkan apakah ini nanti apa dampaknya untuk anak, apa dampaknya untuk guru ya, apa dampaknya untuk warga sekolah. Jadi itu saya anggap efektif ya ketika saya mau mulai apa ya dalam mengambil keputusan itu. Jadi tidak sendiri. Jadi memang sebenarnya prioritas, skala prioritas yang diambil. Iya, ketika mengajak komunikasi itu sangat penting lah menyelesaikan masalah dan komunikasi yang kita punya gitu ya. Selanjutnya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mutlak? Iya, tantangan yang terberat ya bagi saya ketika mengambil keputusan bijak ya. Saya sangat dilema etika. Karena dilema etika kan sangat berat ya, sama pentingnya gitu ya. Tantangannya adalah ketika keputusan itu tidak semua orang pasti bisa menerima. Tapi ada pihak-pihak yang merasa itu jadi bijak. Itu tantangan buat saya. Nanti ada pro dan kontra dan sebagainya itu. Bagi saya itu tantangan yang harus saya hadapi ya. Ketika saya keputusan walaupun saya berbeda itu bijaksana. Jadi intinya bahwa keputusan tidak selalu bisa diterima oleh semua pihak. Tantangan yang berat ya, karena kan kadang ada orang yang juga bisa dengan apa pemikiran kita, apa pemikiran masing-masing, cara pandangnya mungkin cara pandangnya masyarakat. Baik Pak, pertanyaan yang ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak sudah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan ada bentuk dan prosedurnya seperti apa? Saya kalau ini ya, selama ini pengalaman saya kalau saya jadwal tersebut memang kasus kan kadang kita nggak nyangka datangnya ya. Biasanya selama ini kalau ada kasus kita tuh lihat kasusnya. Kalau kasus ringan, ini saat ini juga selesaikan dengan cepat bisa. Tapi kasus berat kita harus menjadwalkan pertemuan dengan guru. Termasuk mungkin kalau melibatkan orang tua kita jadwalkan atau mengundang orang tua untuk menyelesaikan kasus. Jadi saya fleksibel gitu. Jadi melihat kasus yang ada. Jadi kalau berat ya saat itu juga kan, kalau mau juga berat ya. Nah, jadi ya kalau ringan jadi ya saat itu juga gitu. Kalau udah saya harus mungkin menjadwalkan untuk mengadakan pertemuan gitu ya. Untuk menyelesaikan kasus itu dan nanti akhirnya bisa disepakati atau diambil keputusan yang jadi intinya itu. Kalau jadwal sih saya tidak tahu. Memang kalau kasus kecil kan lebih baik segera diselesaikan gitu mungkin ya, karena supaya cepat selesai juga. Pertanyaan yang kedua, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk seorang dia atau ya tentu yang saya anggap membantu sekali saya dalam menyelesaikan dilema itu yang paling banyak adalah dari guru saya. Karena apa? Kasus yang dialami itu rata-rata kan dari ini ya, warga sekolah kita sendiri ya. Jadi kita lebih banyak melibatkan guru, kemudian juga komite sekolah. Itu yang saya anggap pihak yang paling membantu saya. Jadi guru saya juga tenaga pendidikan saya ya Bu ya, tidak hanya guru ya, tenaga pendidikan yang lain dan komite sekolah. Jadi saya sering sharing kepada mereka itu untuk menggunakan sebuah karena memang
ada komponen gen itu dan itu tuh merupakan komponen yang penting di sekolah dalam menyelesaikan kasus gitu nih. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang didapatkan dari pengalaman Bapak selama lulusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang sangat penting ya berarti untuk saya ketika memang sebuah kebutuhan adalah satu ya, bahwa setiap kasus ya, setiap permasalahan yang saya hadapi saya harus mengidentifikasinya mana tadi kasus mana yang harus saya selesaikan dulu, mana yang dampaknya kepada siapa. Itu identifikasi itu menjadi pembelajaran untuk saya bahwa untuk menghapuskan harus dia lebih dalam, lebih dulu dan apa ya, tidak gegabah, sehingga harus ada identifikasi kita itu komunikasi ya, kolaborasi itu dengan semua warga sekolah itu menjadi memang itu pembelajaran berbeda juga ya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, menyelesaikan masalah yang kita begitu nih Pak. Mungkin cukup itu wawancara saya dengan dengan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Bu Dina, sukses selalu Bu Dina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, gimana nih kabarnya? Salam, alhamdulillah sehat seperti yang panjenengan lihat. Dina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali hari ini. Ngapunten saya butuh waktunya lumayan banyak. Saya mau wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin, karena itu kan juga salah satu kepala sekolah di SDN Negeri 3 di Kecamatan Bojonegoro. Mohon izin melakukan wawancara nih Bu. Diizinkan. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau keputusan moral? Pertama tentunya kita mengetahui dulu, mencari tahu dulu kasus itu terjadi karena apa, dilakukan oleh siapa. Dan kita melibatkan beberapa orang yang masuk dalam yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Misalnya seperti di sekolah saya terjadi kasus bertengkar, karena bertengkar yang mengakibatkan salah satu dari orang tua itu ingin memindahkan anaknya di sekolah saya. Nah, di situ saya merasa satu sisi murid kita sudah berkembang, kalau pindah bagaimana juga kasihan, sebenarnya kasihan semua anak baik yang salah atau tidak salah itu kasihan, tapi saya harus mengambil keputusan yang bijaksana karena menyangkut perkembangan anak-anak itu juga, sehingga melalui musyawarah dengan teman-teman guru kami memutuskan bahwa salah satu harus dikorbankan, istilahnya harus legowo untuk pindah sekolah. Berarti mungkin caranya dengan komunikasi gitu ya? Komunikasi awalnya memang saya kita panggil dulu anak-anaknya yang bermasalah. Setelah saya tahu permasalahannya, karena ini saya anggap penting harus melibatkan orang tua, maka orang tua yang kita libatkan. Setelah kita damaikan, sebenarnya masalah itu sudah selesai, sudah kita damaikan di sekolah dan sudah berhenti sampai di situ. Anak-anak sudah mulai belajar dengan biasa, senang dan sebagainya. Tetapi ternyata salah satu dari orang tua itu memperpanjang masalah itu di luar, sehingga yang satunya tidak terima, artinya yang satunya minta untuk pindah sekolah. Nah, saya sebenarnya sudah mencoba untuk menyampaikan kebutuhan sekolah, tapi bagaimanapun karena mereka juga punya ego masing-masing, artinya ya salah satu harus legowo untuk pindah sekolah. Memang sama-sama berat keduanya. Oke. Pertanyaannya kedua, bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengambil kebijakan. Keduanya itu sama-sama benarnya, sama-sama baiknya, sama-sama mendapatkan nilai kebaikan, tapi harus diambil salah satu. Itu pokoknya yang kita mengambil langkah karena dengan musyawarah itu saya lebih yakin dalam mengambil keputusan. Saya tidak berjalan sendiri, karena apapun yang saya putuskan itu nanti kan akan dilakukan atau dirasakan semua.
memutuskan prioritasnya yang terbaik yang mana. Jadi mungkin dengan cara komunikasi dan menentukan skala prioritas mana yang Iya. harus diprioritaskan. Gitu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi? Ya, pertama menganalisa dulu apa permasalahannya, mencari tahu ya, menggali informasi dulu masalahnya apa. Setelah itu pihak-pihak mana yang terlibat, sehingga kita nanti bisa menyelesaikan. Pasti itu tadi, artinya pasti kemusyawarah itu. Apapun yang kita bisa menyelesaikan masalah, pasti kita komunikasi. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut? Jawabannya sama gimana? Efektif ya seperti itu. Kata sekarang Waktu ini kan memang cara efektifnya ya komunikasi komunikasi dan musyawarah ya. musyawarah gitu ya. Iya. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Tantangan itu apa aja? Tantangannya kadang pendapat kita itu kan tidak sama dengan pendapat rekan kita ya. Pasti ada dilema di situ. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi bagaimana kita menyatukan pendapat itu mencapai mufakat. Jadi kadang kalau sudah yel-yelan istilahnya banyaknya salah satu yang ngeyel kita musyawarah suara terbanyak, mana yang kita ambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Nah, memang kadang manusia itu kan punya pemikiran yang masing-masing dan Iya, berbeda-beda. iya. Pertanyaan yang keempat, apakah Ibu juga memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan adakah masa diselesaikan di tempat atau mungkin ada jadwal tersendiri dan punya prosedur tersendiri? Kalau prosedur jadwal tidak saya pikir ya. Jadi misalnya kita kan berharapnya tidak ada kasus ya. Iya. Berharapnya kan tidak ada kasus, jadi kita tidak menjadwalkan gitu, tapi cuma kita seandainya kasus itu terjadi bagaimana penyelesaiannya. Kalau saya segera mungkin, secepat mungkin untuk menyelesaikan itu, tidak menunda-nunda biar tidak panjangan. Nanti kalau berkepanjangan itu biasanya malah melebar kemana-mana, jadi lebih cepat lebih baik. Sebaiknya lebih cepat lebih baik masalah diselesaikan dulu. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus? Ya, jujur saja di sekolah itu memang kan kita banyak rekan, tetapi ada beberapa orang yang kadang lebih ngeklik ya ke kita. Kadang kalau berpendapat itu sama, sefrekuensi dengan kita. Saya merasa dia sepemahaman, sepemikiran dengan saya. Jadi biasanya sebelum saya mengambil keputusan itu saya berunding dengan beberapa orang yang saya percaya itu, baru nanti ke skup yang besar. Sebelum masuk ke yang lebih besar, ke yang kecil dulu. Gitu. Ya, Bisa jadi diajak ngomong. biar saya lebih mantap lagi begitu kalau. Yang terakhir nih Bu, dari semua yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman di dalam mengambil? Jadi kadang mengambil keputusan itu tidak mudah, pasti ada tantangan, ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian. Tapi bagaimana kita mengemas, menyikapi semua itu supaya semua menjadi baik. Artinya komunikasi yang baik, diselesaikan dengan baik-baik, tidak perlu pakai emosi dan lain-lain. Luar biasa memang pelajaran untuk pengambilan keputusan dalam kasus yang kita alami setiap hari itu mas sebenarnya bisa meninggalkan pelajaran. Demikian tadi wawancara saya Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf dan waktunya. Apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.